Kenyataannya COVID memang ada. COVID itu ada. Dan saat ini memang kita lagi bebenah untuk mengantisipasi dan mencegah. Sempat mengalami penurunan pada Februari 2021 lalu, kini kasus aktif corona justru kembali meningkat drastis. Pasalnya, terhitung sejak 31 Mei 2021, ada 7 provinsi yang tercatat mengalami lonjakan kasus aktif tertinggi di Indonesia, 2 diantaranya DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Dan dari 34 provinsi, hanya 11 provinsi yang mengalami penurunan kasus, sementara 23 provinsi lainnya mengalami peningkatan. Kasus aktif corona di Indonesia saat ini sudah mencapai 135.000 dari semula angkanya berada di 94.000, di mana kasus aktif di Indonesia sudah berada di atas rata-rata dunia, yakni di angka 6,87%, sementara angka dunia hanya 6,5%. Sementara angka kesembuhan di Indonesia berada di 90,38% dan untuk dunia 91,33%. Tak hanya lonjakan, namun munculnya 3 varian baru COVID seperti Alpha yang berasal dari Inggris, Beta dari Afrika Selatan, serta Delta dari India membuat masyarakat Indonesia semakin khawatir. Apalagi dikabarkan salah satu varian tersebut, yakni Delta, memiliki penularan yang sangat cepat serta efek yang cukup berbahaya jika terpapar, seperti gejala yang lebih parah mulai dari nyeri ulu hati, gangguan lambung, resiko hilangnya pendengaran, hingga kebekuan darah yang bisa menyebabkan diamputasi, membuat varian asal India tersebut harus diperhatikan. Dan baru-baru ini, semakin banyak selebriti tanah air yang telah terpapar COVID-19 seperti Bunga Citra Lestari, Haikal Kamil, Pepi, JJ Govinda, personil Gigi Arya Baron dan Thomas, serta masih banyak lainnya. Bahkan baru-baru ini, artis era 90-an Fuad Alkar atau yang dikenal sebagai Wan Abud meninggal dunia pada 18 Juni 2021 lalu akibat terpapar COVID-19. Hal tersebut tentu saja menjadi kekhawatiran tersendiri serta peringatan bagi artis yang juga merupakan ibunda dari Aliando, Tengku Resi Revado, untuk lebih waspada menjaga diri dan orang-orang di sekitarnya agar tak terpapar COVID-19. Kenyataannya COVID memang ada. COVID itu ada. Dan saat ini memang kita lagi bebenah untuk mengantisipasi dan mencegah. Tetap protokol kesehatan itu harus nomor 1. Pemerintah kita juga lagi terus melakukan portal-portal untuk kesehatan. Tapi ya kita harus bangkitkan dari diri sendiri. Kalau kesehatan itu saat ini paling mahal di antara semua. Kesehatan itu paling mahal. Jadi hati-hati, jaga diri. Jangan lupa sadari kalau bahaya COVID mengancam kita di mana-mana. Warning banget akhirnya. Sampai merenggut nyawa gitu kan ya. Jadi kalau menurut aku sih antisipasinya kita semua pasti masing-masing udah berusaha untuk membentengi diri. Masing-masing dari kita semua. Jadi jangan pernah berhenti untuk saling mengingatkan satu sama lain, mau itu artis, mau itu siapa, kita harus saling mengingatkan. Dan kita harus saling berbagi tips untuk kebugaran, untuk imun, untuk semua lah. Karena kita nggak bisa sendiri, jaga diri sendiri itu kadang manusia biasa kita suka meleset, suka lupa. Jadi memang kita harus, justru dengan ada COVID ini kita harus saling berpegangan tangan, saling mengingatkan. Aku sampai nggak berani nonton berita loh untuk COVID varian baru ini. Aku sampai nggak berani nonton berita. Aku nggak mau baca-baca berita-berita digital apa segala macam. Karena aku orangnya gampang gampang was-was gitu, cemas berlebihan itu. Aku nggak mau. Lebih baik aku ya udah. Jadi
kayak protokol kesehatan itu jadi kebiasaan. Udah habis makan ini pembersih atau apa pas udah ganti baju syuting ya masker harus selalu. Pulang dari mana mandi itu jadi kebiasaan. Kalaupun nanti COVID-nya nggak ada, amin ya. Kalaupun nanti COVID-nya nggak ada itu jadi kebiasaan. Saya vaksin. Dan alhamdulillah, walaupun mungkin saya tidak menutup kemungkinan untuk penularan, tapi mau nggak mau saya mungkin nggak berlarut-larut, nggak sampai membahayakan diri. Jadi saya memang saranin kalau bisa vaksin dan cari vaksin yang aman. Terus nanti ada lagi varian baru lagi kita nggak tahu dari mana. Jadi gini, kita udah belajar dari lockdown pertama apa sekarang. Mungkin plan yang ada di pemerintahan itu untuk varian baru ini sudah ada dan pemerintah mungkin sudah punya sistem yang baru. Karena kan kita dari tahun lalu gitu. Ya ikutin aja, nggak apa-apa. Kita ikutin aja. Insya Allah untuk segi perekonomian juga nggak separah yang nggak separah tahun kemarin. Saya harapnya gitu. Kalau aku sih lihat situasinya, kalau bisa pemerintah menghandle COVID varian baru ini, ya sekarang kita tahan diri dulu. Kayaknya memang harus ya, kita harus jangan mengandalkan wisma atlet toh, karena kan penduduk Indonesia itu udah berapa ratus juta ya kan, udah mungkin udah sampai eman ya kan, kita nggak tahu. Jadi kita kan mengandalkan wisma atlet. Kalau saya sih kepinginnya setiap kabupaten, setiap kota atau provinsi itu selalu ada tempat penampungan kayak wisma atlet. Dan selama ini yang saya pantau sih, saya lihat pemerintah sudah cukup berusaha banget nih. Makanya kita juga jangan bandel gitu. Kita juga jangan bandel. Kita harus sadarin COVID itu udah momok masyarakat itu sekarang ini. Kita harus sadar. Lonjakan kasus aktif corona tersebut membuat pemerintah mempertimbangkan untuk kembali melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ketat di berbagai wilayah Indonesia, terutama yang mengalami lonjakan tinggi. Bahkan Kota Bandung pun melakukan lockdown selama 14 hari dengan menutup sejumlah ruas jalan sejak 17 Juni 2021 lalu. Di beberapa wilayah di Kota Jakarta pun telah mulai melakukan lockdown secara mandiri dengan menutup akses jalan pada jam malam. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KCPPN telah mengumumkan jika seluruh pusat keramaian seperti mal, pasar, dan pusat perdagangan wajib tutup pada jam 8 malam. Sebagai pekerja seni yang cukup aktif, Resi yang memulai karirnya di tahun 1997 dengan membintangi sinetron Genie Oh Genie serta kembalinya Raden Kian Santang di tahun 2020 lalu mengaku mendukung apapun keputusan yang diberikan oleh pemerintah demi kebaikan masyarakat Indonesia. Salah satunya dengan melakukan lockdown. Meski begitu, Resi berharap jika pemerintah bisa melakukan hal tersebut secara bertahap agar tak membuat perekonomian masyarakat Indonesia mengalami penurunan secara drastis pula. Dan tak lupa Resi pun menghimbau kepada masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik seperti yang dianjurkan pemerintah. Sangat berpengaruh sekali. Saya sampai ya udah ketat ikat pinggang segala aspek keuangan rumah tangga udah. Gitu. Tapi ya memang ikhtiar kita harus terus. Tapi ya adalah kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang mungkin akan lebih melonggarkan kita untuk bertahap mungkin ya. Kalau lockdown untuk perekonomian juga jangan sampai tahu. Kalau aku lebih ininya efisiennya kita bertahap, bersihkan dulu. Jadi kita sisir dulu, kita bersih satu-satu. Itu menurut saya. Tapi mungkin ada kebijakan pemerintah lain. Tapi kalau bisa ya kita disiplin diri dulu deh. Sisir dulu satu-satu deh. Karena ekonomi kita juga sekarang kan lagi penting banget juga. Ya kita saling support lah, saling support, saling mengerti, jangan
adu kekuasaan atau adu ego lah, saling mengerti, saling mengisi. Kalau aku sih setujunya kalau mau lockdown tuh pertahan, sisir dulu, yang benar-benar ini sisir zona merah dulu, jangan serentak brek mati kita. Memang harus begitu, malah kalau kata saya jangan kasih ampun lah, harus lebih ketat gitu. Dan harus dapat syarat-syaratnya yang memang masuk untuk situasi kerja atau segala macam, kita harus ikutin lah. Nggak bisa kita dengan ego kita sendiri, itu nggak bisa, karena kita merugikan orang lain nanti. Memang harus ada batasan-batasan kayak gitu, mau gimana? Kan kita mau menghambat. Kita belajar dari yang udah lockdown pertama. Segimana yang sisi aspek-aspek mana yang akhirnya menjatuhkan ekonomi masyarakat. Jadi kita belajar dari lockdown yang pertama. Dan kalaupun nanti akan ada lockdownnya itu, aku yakin pemerintah akan lebih bijaksana mengatasinya. Jangan sampai jatuh runtuh perekonomian kayak yang pertama dulu tahun kemarin. Saya yakin kok pemerintah pasti bisa belajar dari dulu ya. Dan sedih sih, sedihnya kita di awal tahun ini sebenarnya sudah mengimpikan sebuah kemerdekaan dari COVID. Tapi memang gimana lagi? Semuanya kita jalanin, kita harus kuatin mental, imunitas kita, jasmani. Jangan, kalau saya saran sih jangan jadi stressing, yang ada nantinya jadi penyakit tambahan yang malah mempermudah COVID-nya, Mas. Jadi dibawa secara bijaksana aja, bijaksana. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak, sama teman-teman lain, kita saling ingetin ya. Jadi kita nggak dikejar-kejar momok, jadi kita nggak dikejar-kejar sama penyakit yang lain, stres apa. Jadi prokes semua keep strong ya, sabar. Semua pasti sedih melihat situasi seperti ini. Ya kita sama-sama berdoa, sama-sama saling menguatkan. Yang sakit cepat sembuh ya. Tetap semangat, jangan padam. Kita yakin COVID itu ada. Semangat, pejuang COVID.